Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya. Semoga salawat salam tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Materi kajian yang kita kaji malam hari ini masih melanjutkan tentang keutamaan orang yang punya ilmu diamalkan lalu diajarkan pada orang lain, diajakkan pada orang lain, ditunjukkan pada orang lain. Mungkin seorang punya saham mengajak, mungkin seseorang punya saham menunjukkan, mungkin orang punya saham menyebarkan, mempromosikan, syukur-syukur malah mengajarkannya. Itu fadilahnya teramat sangat besar. Pada poin yang ke-19, apa itu fadilahnya? Nanti pahala kubur. Ayolah ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin yang seolah akan kita perinci di dalam taklim kita malam hari ini dari kertas yang sudah terbagi. Yang pertama, alasan kenapa tema ini kita angkat, jawabnya semua orang pasti mati. Karena pesan Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa akan mengalami kematian. Sementara jatah mati itu 2 kali, jatah hidup juga 2 kali, dan kita sudah menjalani mati pertama. Kapan? Belum dicipta. Dan kita akan menjalani jatah kematian nomor 2. Kapan? Kapan-kapan. Ini misterius ini. Mungkin 5 menit lagi, 1 jam lagi, 10 jam lagi, atau kapan, atau 50 tahun lagi. Kematian. Itu jatah kematian yang nomor 2. Jatah kehidupan kita juga 2 kali. Kapan hidup kita pertama? Ya sekarang kita jalani ini, yang kita bisa rasakan. Kapan jatah kehidupan kita nomor 2? Semenjak kita masuk ke alam kubur.
Ketika sudah dikubur, selesai orang pulang, itu kehidupan kita yang kedua. Alam kubur merupakan gerbang kehidupan yang terakhir. Setelah itu tidak mati lagi. Andaikan mengalami mati itu saudaranya mati. Mungkin tidur atau pingsan. Mungkin tidur atau pingsan. Dan apabila sudah diputuskan surga atau neraka, sudah tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian lagi. Itu bila sudah diputuskan surga atau neraka. Ini alasan kenapa tema ini kita angkat. Permasalahannya semua dari kita akan mati, yaitu meninggalkan kehidupan dunia ini untuk berpindah. Itu sudah tidak bisa memupuk pahala lagi, nggak bisa cari pahala lagi, nggak bisa beribadah lagi. Kesempatan cari bekal hanya ada di dunia. Di alam kubur sudah tidak beribadah. Di alam kubur sudah tidak terkena kemukalafan. Itu alasan kenapa tema ini kita angkat. Yang nomor dua, apa tujuan tema ini kita angkat? Jawabnya, kita membutuhkan bekal yang mencukupi. Yang aslinya kita tidak cukup, tetapi kita membutuhkan bekal yang mencukupi. Dan apabila kecukupan bekal itu sebatas apa yang kita usahakan, kita gak bakalan pernah bisa cukup. Karena pesan Allah SWT yang dijelaskan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min ahadin, gimana itu, siapa yang hafal hadisnya? Yang artinya tidak ada satupun di antara kamu yang amalnya bisa memasukkan ke dalam. Wa ma anta ya Rasulullah, apa engkau juga belum? Jawabnya, wa ma ana, saya juga belum. Kecuali apabila Allah mencurahkan rahmatnya atau fadilahnya atau ampunannya. Rawahu Muslim. Kalau Nabi saja sebagai makhluk terbaik itu belum cukup, sementara kita dibanding dengan sahabat tidak ada apa-apanya, sementara sahabat tidak pernah bisa menandingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana nasib masa depan kita? Sementara kita butuh cukup, tapi gak bakal bisa. Kita butuh cukup, tapi gak bakal bisa. Maka disinilah kita hendak mencoba mencari terobosan. Pada kondisi butuh bekal mencukupi, kita nggak bisa cukup, mati sudah tutup. Ke depan tidak akan pernah ada habisnya. Kalau sampai gak cukup terus gimana? Itu tujuan tema ini kita angkat. Bahasanya kita hendak mencari terobosan supaya bekal kita yang semula tidak cukup nanti akan di wa ta'ala. Masuk poin yang ketiga, uraian. Nomor 1, bahwasanya asli kehidupan itu ada di akhirat. Sebagaimana Allah pesankan pada surah Al-Ankabut 64, wa ma hadil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma, dan tidaklah hadihi ini, al hayatu adunia, kehidupan yang pendek ini. Dania itu rendah, pendek, sebentar. Dunia itu maknanya apa? Pendek, dekat, sebentar. Dunia, jadi dunia, artinya tidak kekal.
illa kecuali lahwan permainan walaipun dan senda gurau. Artinya andaikan pasar kelasnya pasaran, bocah pasaran bakulan, enek sing bakul enek sing tuku, sing bakul badine akeh, jebule duitnya napa? Godhong salam, dong telo. Hitung akeh badine. Mari sapone nek joglangan, nyapa pasaran. Semisal itu nanti dunia, Allah akan hancurkan jadi debu. Allah terbangkan kemana tidak tahu. Allah menjelaskan, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ingat suatu hari bumi akan diganti bumi yang lain. Bumi sekarang kemana? Allah jadikan haba mansura, debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan dan semua benda-benda yang ada. Ibaratnya bocah pasaran selesai ya disaponi di gua, pulang sudah nggak membawa apa-apa. Teko ngomah bocah karek kesele nyuwun adus, disuapi bubuk. Hanya sebatas itu kelasnya. Hanya sebentar saja. Itu namanya Allah menggunakan bahasa lahwun walaibun. Itu nilai dunia akan dihancurkan, tidak kekal. Wa inna darul akhirah, sungguhnya kampung akhirat lah ya, sungguh dia itu al hayawan, asli kehidupan. Memang manusia itu berangkat dari sana. Allah sudah cipta surga, Allah cipta Nabi Adam, dipersilahkan masuk, silahkan kamu berdua makan dengan leluasa, cuma pohon ini jangan kamu dekati. Lalu ketika diturunkan, itu ada hikmahnya, melewati proses. Apa hikmahnya? Terjadi alasan syar'i bentuk ketaatan. Yang itu terlalu sering sudah kita sampaikan. Semisal kita suruh milih kenyang tiba-tiba saja kenyang, atau memilih kenyang lewat makan yang lezat, pilih pundi? Pilih pundi? Pilih ujuk-ujuk warak ya, rasa mancing ya. Apalagi beranak pinak, ujuk-ujuk anaknya pitu nek sandingi, anaknya sapa kuwi? Anakmu. Pilih pundi? Karo berarti japi pacaran rumi. Yang ngayeme pacaran dia mengatakan dunia milik kita berdua, jereke ngono. Ning jereke. Itu untuk menggambarkan nilai kita di dunia juga untuk semisal itu. Terbukti bisa beranak pinak, ada kenabian, ada kerasulan, ada karya. Yang di situ nanti manusia akan mendapatkan kemantapan. Yang itu hanya sebentar saja dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama, bahasanya asli kehidupan itu adalah di akhirat dengan kita sampaikan kronologi di atas. Makanya ketika kita berada di dunia jangan merasa kekal. Yang kita diperintahkan pada hadis yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia bagaikan orang asing atau menyeberang jalan, yaitu musafir. Musafir sing lunga asing pengen pulang, musafir pun juga sama. Dan masing-masing punya tempat tetap yang ngangeni sebagai maskanah, dia sebagai sukan, nanti akan sakinah punya rumah, dia bertempat tinggal akan mendapatkan ketentraman. Memang Allah cipta manusia berkeluarga tujuannya litas kunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram di sampingnya. Itu ketika orang itu asing safar ingin segera pulang, kita pun di dunia juga akan segera pulang. Apabila kita tidak mau segera pulang, kita dipaksa mesti ingin pulang. Apa masalahnya? Tiang semakin
jatahnya dikurangi, yang berlalu selalu bertambah. Pertama umurnya sehari, hari kedua 2 hari, minggu kedua 2 minggu, tahun kedua 2 tahun, 10 tahun yang kedua 20, dikalikan 3, 60. Jumlah yang dilalui semakin banyak, sisanya semakin sedikit. Ini kira-kira sisa semakin sedikit pun swidak 70 niku tambah penak napa tambah mboten penak? Nuwun sewu sing sepuh-sepuh nuwun sewu lho. Tambah rasa napa tambah lemes? Tambah lokret niku dipun jawab Pak Muhuri, tambah lokret niku pun. Mboten tambah ganteng, mboten tambah ayu. Bondo keselek golek bentar lagi akan ditinggalkan. Ya kan? Mau tidak mau ya begitu. Bila ke depan kita memang bila mengajar itu semakin tua, semakin lemah akan kita tinggalkan. Apalagi yang kita cari? Ini mau tidak mau harus kembali kepada daerah asalnya. Makanya ketika kita itu berangkat dibekali dengan fitrah, ketika pulang perbesar. Ibaratnya yang sawah gowo gabah 5 kilo, kira-kira 3 bulan ke depan mungkin kundur beto gabah pinten? Ada sekilo, apa 1 ton, apa 2 ton, apa 3 ton. Nah, mati kita supaya demikian. Dulu ketika kita tuh lahir cengar fitrah, andaikan nggak sempat hidup langsung surga. Kita hidup itu memang untuk mengembangbiakkan, lipat 10 kali, 700 kali sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Kita diberikan waktu itu untuk melipat gandakan. Ibaratnya kita nggawa gabah teng sawah 5 kilo mungkin mulie nggawane 5 ton nopo pinten. Mati kita supaya kita juga membawa pahala bekal baik nanti akan berlipat-lipat. Maka di dunia itu tempat untuk mengembangbiakkan dari amal kita, dan ketakwaan itu merupakan modal yang paling baik. Berikutnya nomor 3, di akhirat manusia tidak bakalan mati. Ini ada Sahih Bukhari pada juz yang ke-6 halaman 93. Ini kalau dirujuk di Maktabah Syamilah. Gaya yang lama, artinya itu banyak macam-macam Maktabah Syamilah itu. Ini gaya yang lama. Sekarang kita baca isi hadisnya. An Abi Sa'idin, namanya Sa'ad, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil mauti, akan didatangkan kematian, ka hayati kapsin, seperti bentuknya kibas, pedus putih nih loh, amlaha yang gemuk. Fayunati, maka menyeru munadin juru bicaranya, ya ahlal jannah, hai penduduk surga. Wayasra'iyun, maka mereka memanjangkan leher, wayandurun, dan memandang, ditimbalin dengongok, milang-miling dari mana arah panggilan. Fayaqul, ketika mereka sudah menyambut dan memperhatikan, sang penyeru tanya, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian kenal ini? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, naam, iya. Di lafaz yang lain jawaban iya bentuknya apa? Kambing. Iya, tahu itu kambing. Lalu si penyeru mengatakan, bukan, hadza al-mautu, ini adalah kematian kambing. Wa kulum, dan semua penduduk surga, qad ra'ahu, bisa melihatnya. Suma yunati, kemudian sang penyeru memanggil kembali, ya ahlan nar. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita kepanggil.
Wayasra'iyun, ra'iyun dan ra'ibun, ra'iyun. Wayasra'ibun, maka mereka memanjangkan leher, wayandurun dan memandang. Dengongok, tilang-tiling mencari dari mana arah suara. Ketika ketemu, fayaqul, maka si penyuruh mengatakan, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian kenal ini? Fayaqul, mereka mengatakan nam, iya. Semula dijawab kambing, dikatakan bukan. Hadza al-mautu, ini adalah kematian. Wa kulum, dan semua yang dipanggil tadi penduduk neraka, qad ra'ahu, bisa melihatnya. Fayudbahu, lalu kematian yang dijilmakan kambing tadi disembelih. Semayakul, kemudian sang penyeru mengatakan, ya ahlal jannah, khuludun fala mauta, kekal, sekarang tidak ada kematian. Kemana kematian? Sudah disembelih. Penduduk surga. Kenapa? Mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Kebaikan. Banyak. Terus semakin lama semakin besar. Beda dengan dunia. Kita makan sing paling enak sendok sing nomor pinten nggih? Sendok pertama, sendok terakhir. Rapa tak enak, pernah kelak nyeruput duduk pedes keselak pisan. Malah belas ra enak. Sudah, makan itu selezat apapun, yang paling enak itu hanya suapan pertama. Selebihnya sudah tidak bisa, dipaksa makan, ibaratnya bayi bek wetenge malih nopo gumoh. Sudah tidak enak. Itulah dunia. Makanya dunia itu enak itu apabila setengah warak. Setengah warak. Lek sampai warak itu sudah hilang kenikmatannya. Yang paling enak apa? Setengah warak. Di sana itu ada semakin nikmat. Kalau di dunia semakin tidak nikmat. Semakin banyak semakin nikmat. Kenapa? Enggak ada kencing, enggak ada berak. Dan semua itu akan disucikan dan tidak ada pertengkaran, yang ada kilan salaman, salaman, ucapan yang mengandung keselamatan. Sudah dicabut dari dada mereka min ghil, dari rasa ghil, kedengkian, iri dan sebagainya, itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah kepuasan. Kenapa? Itu memang yaumul jaza, hari balasan. Dan orang itu ketika dibalas dengan surga pasti puas. Semoga kita termasuk penduduk surga. Dipanggil waya ahlan, dari penduduk neraka, khuludun fala mauta, kekal, enggak ada kematian. Ini yang paling mengerikan. Ketika mereka dipertontonkan kambing bertanduk dihisap dengan kambing yang tidak bertanduk, diputuskan siapa yang salah, kemudian dihukumi salah, setelah itu dijadikan kuni turoba, jadilah debu. Nah, orang kafir pun juga pengen jadi debu, yang mengatakan ya laitani kuntu turoba, dua sekiranya saya jadi debu. Tapi tidak ada, yang ada khuludun fala mauta, kekal dan tidak ada kematian, dan itu semakin bertambah-tambah. Wala nazidhum illa adzaba, dan kami tidak nambahi mereka kecuali siksa yang semakin berkepanjangan. Semoga Allah jaga kita dari neraka. Sumakora, kemudian setelah ini Nabi SAW membacakan sebuah ayat pada surah Maryam yang ke-39, wa anzirhum yauma flatin. Wa anzirhum, beri mereka peringatan, yaumul hasrat, di hari yang penuh penyesalan. Di mana qudil amru, urusan telah diputuskan. Wahum fi ghaflatin, sementara mereka enggak ngereken kepada peringatan ini, mereka selalu lalai. Makanya ketika penduduk neraka digiringkan neraka, sebagaimana Allah jelaskan pada surah Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alam khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Saben-saben satu kelompok digiringkan neraka, maka enggak segera dimasukkan, penjaganya masih menghadang dan nanya, alam ya'tikum nadhir,
apakah kalian belum pernah kedatangan peringatan? Ibaratnya di depan sana nggak ada rambu-rambu ya, ini jalan buntu ke neraka, jangan lewat. Mereka jawab sudah. Sudah ada pemberi peringatan. Peringatan yang Allah berikan kepada umat manusia itu bagaikan air hujan. Inna masalama bahasa Nabi minal huda wal ilmi kamasali al-ghais al-kathir asoba ardon. Permisalan saya diutus membawa hidayah, membawa ilmu. Itu daerah mana yang tidak ada airnya? Apalagi daerah kutub. Saking banyaknya Allah bekukan sehingga bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Artinya nasihat itu telah tegak dari masa ke masa. Kira-kira tiang kromasan iki wonten nggih sing boten ngerti Masjid Al Ansor? Wonten nggih kira-kira? Kira-kira kok muni aku ora ngerti Masjid Al Ansor iki nek ngendi ngene kira-kira nggih ngrekaos lah nggih. Pokoke wis dadi wong. Ngerti napa isi pengajian. Model wong-wongane. Saya yakin mereka itu amat sangat paham. Isinya apa? Isinya mereka sebagai orang Islam sing Islami kaya Islam pertama. Gimana Quran turun pada Nabi SAW, sahabat diajari, diajak praktek. Saya yakin siapapun paham Islamnya seperti itu. Nggak kaya umumi. Itu semua memberitahu kepada kita semua bahwa dakwah itu sudah merata. Apalagi sekarang berbagai macam media dilengkapi di alam maya. Orang itu punya HP, buka sak buka yang namanya. Dan semua media, Twitternya, Instagramnya, YouTube-nya, dan apa yang berkembang di masyarakat, seolah itu sudah dipenuhi dengan materi penyampaian peringatan ini. Kenapa? Memang diperintahkan. Wa anzirhum yaumal hasrah. Sampaikan kepada mereka sebuah peringatan akan datang suatu hari di mana manusia akan selalu mengalami penyesalan, yaitu ketika dibangkitkan di alam kubur mereka nggak punya bekal, yang ada tuh hanya menyesal sampai-sampai mereka digiring ke neraka. Ditanya, apa kalian belum kedatangan orang yang menyampaikan peringatan? Jawabnya, qalu bala qad ja'ana nadhir, sudah telah datang kepada kami orang yang menyampaikan peringatan. Lah nyapo? Wis ngerti enek sing ngomongi. Ternyata kamu tidak kadzabna, kami mendustakan. Nah begitu. Setelah itu baru terjadi penyesalan. Apa penyesalannya? Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Pomo kuping gelem ngrungokni, otak gelem mikir, ternyata adalah kebenaran, itu wahyu. Itu bukan ucapan manusia, bukan sihir, dan manusia tidak akan mampu menyusun kata-kata semisal Al-Quran. Apapun yang Nabi SAW katakan itu ada buktinya, itu telah meleh jelas. Pomo dhisik gelem ngrungokne, gelem mikir, gelem mentaati, niscaya saya tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambi, mereka nglonoh mengakui dosa-dosanya. Akhirnya Allah putuskan fasuhqan di ashabi sa'ir, celakalah kepada mereka penduduk neraka sa'ir. Yaitu wahaula, mereka itu fi ghaflatin, berada di dalam kelalaian, dan itu disengaja, memang mendustakan. Itulah alud dunia, wahum la yu'minun, dan mereka memang tidak mau mengimani. Itu tadi kelengkapan hadis yang isinya bahwasanya di akhirat manusia tidak akan mengalami kematian. Atraksi yang Allah bikin sudah kita sampaikan dengan penduduk surga dipanggil,
penduduk neraka dipanggil, mereka ditanya, apa ini? Mereka menjawab kambing, dikatakan ini adalah kematian, setelah itu disembelih, setelah itu dikatakan tidak ada kematian lagi. Berikutnya nomor 3, dunia yang dibanggakan akan ditinggal pergi. Anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya kekal. Itu artinya hanya persangkaan saja. Yang kenyataannya nggak ada yang kekal. Si A mati, si B mati. Ketika mati nggak dibawa. Nggak ada yang kekal. Tapi mereka menganggap itu kekal. Sehingga ada sebagian yang membanggakannya. Bahkan ada yang mengatakan, andaikan toh kiamat terjadi, manusia dibangkitkan karena tanda cinta Allah pada hambanya itu kaya, maka saya termasuk orang yang dicinta. Buktinya saya kaya. Nanti bila saya dibangkitkan di sana, nanti di sana saya akan mendapatkan harta dan anak buah. Bila saya masuk neraka, akan saya tebus. Yang pemikiran itu sangat banyak kita jumpai. Ya waddu ahatum lau yaftadi min adzabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wahi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a summa yunti. Allah menjawab kalla, ingin menebus dirinya dari neraka dengan hartanya, keluarganya, semua manusia dan siapa yang ia miliki. Tapi Allah menjawab kalla, sekali-kali tidak bisa. Dan itu sudah Allah walehnya kepada Abu Lahab. Ma aghna tabbat yata abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan yang ia usahakan, yaitu anaknya. Usaha menikah akan jadi anak, atau usaha-usaha yang dia punya anak buah, punya jabatan, itu tidak akan pernah bisa mencukupi. Dan kenyataannya sampai mati dia tidak beriman. Ketika mati sangat mengenaskan dan hartanya tidak ada yang dibawa. Dan itu mukjizat yang paling mencolok. Siapapun tahu apa yang dikatakan Nabi SAW, bahasanya Abu Lahab itu akan celaka, tidak akan beriman sampai mati, betul-betul tidak beriman. Terus pun peristiwa mati Abu Lahab itu, orang-orang sepulang dari perang Badar, ketika mereka duka cerita kekalahannya, di antara penyebabnya, lho kono anak pasukan sing putih-putih enggak menjamah bumi, wong Islam memerangi kami, pedang rong nemplek, kepala-kepala sudah putus. Waktu itu ada budaknya Abbas, yang keluarga Abbas itu keluarga beriman tapi masih disembunyikan keimanannya. Langsung paham itu adalah pasukan malaikat. Oleh Abu Lahab langsung dipukul. Kenapa? Menyinggung, seolah dia itu mendukung kepada Islam. Oleh istrinya Abbas langsung dipukul balik, sambil dikatakan wani-wani awakmu, mukul budaknya. Apabila majikannya ada, jijal, dudukan. Maka dengan sebab pukulan itu akhirnya dia itu mati. Ketika mati nggak berapa lama langsung kados otomatis dipun kerek set, sehingga nggak ada orang yang berani mendekat. Kata kedokteran itu katanya termasuk penyakit apa? Menular. Langsung digalikan galian di sampingnya, ketika menguburnya hanya didorong pakai kayu dari jauh. Ngenes mboten? Ngenes matinya seperti itu, tidak ada harganya. Nah begitu, itulah dunia yang dibanggakan nanti akan ditinggal pergi. Yang pada surah Syu'ara 88-89 Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, akan datang suatu hari la yanfa'u, di mana tidak bermanfaat malun, harta berapapun anaknya,
Lihat Fir'aun, hartanya nggak bisa menolong, malah tenggelam di wilayah kekuasaannya. Korun bersama hartanya, apa yang bisa diambil manfaat? Itu bukti seperti itu sangat banyak sekali. Apabila mati malah digawan-gawani, geger mboten? Mati digawan-gawani, geger mboten? Geger nggih rebutan niku mengke. Dudah. Cuman kok emas perak digawani. Wong kadang morine mawon cek digoleki wong. Damel napa? Jimat, sangu maling, lek wayah mlayu kemulan napa? Mori colongan kok kuburan, malah rakyat disawang wong dan sebagainya. Artinya kita bukan memberikan pembenaran, tetapi di masyarakat nganti morine wis elek cek digoleki. Lek elek digoleki apabila disertakan kepadamu itu adalah benda-benda yang berharga, kan malah lebih dicolong uang. Ternyata itu enggak dibawakan apa-apa. Berapa sih harga mori? Larang apa murah? Biasanya daerah mriki mori per meternya pinten? Sing biasa tambal bungkus niku. Alus-aluse paling per meternya mek 20.000. 10 meter namung pinten? Sing disuwek wangel ini kok kuasar niku pinten per meter ya? Mek malah 8.000. Nikulah sing digawa mati. Ia pun juga tidak bisa merasakan hangatnya dengan selimut yang ia pakai, diselimutkan kepadanya. Itu bukti nyata kepada kita semuanya bahwasanya orang mati hartanya itu tidak akan bermanfaat, demikian juga anak-anaknya. Sampai yang sedang kasmaran, seia sekata sehidup semati, donge mati tenanan, seia sekata sehidup mati yo dewi. Ngoten niku kenyataane. Sedina rong dina susah, 3 dina wis mesem-mesem, ngoten nggih. Sedina rong dina susah, 3 dina pun mesem-mesem. Makanya Asma bintu Umes, simbol wanita cantik, istri simbol pemuda ganteng. Siapa suaminya Asma bintu Umes? Ja'far, saudaranya Ali. Bisa dibilang itu adalah topnya pasangan Arab dari kalangan muda. Ternyata ditinggal mati suaminya yang sangat dicintai, itu ternyata dibatasi oleh Nabi SAW. Nangisnya ra kena timpet nganti 3 dina utuh. Dulurku wis jotok tangisin neh. Setelah itu ya sudah ganti pasangan. Masa iddah habis dirabi Abu Bakar. Lahir anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Melahirkan si Muhammad bin Abu Bakar itu begitu berangkat haji sudah ihlal labbaika Allahumma bihajjin, di tengah jalan melahirkan. Apa pesan Nabi SAW? Kamu bersihkan, pasang kain penampung darah, setelah itu naik onta, lanjutkan manasik hajimu bisa langsung. Apa? Talbiyah sepanjang masa. Cuma nanti waktunya tawaf jangan. Kenapa? Tawaf itu harus suci, tidak boleh haid, nifas atau batal. Adapun nanti gantinya tawaf nanti saja apabila sudah selesai, mungkin terwakili dengan tawaf ifadah atau tawaf wadaknya. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar masih punya umur berapa? Dikasih apa? Ali, saudaranya Ja'far. Itu jelas. Orang itu super setia, katanya seia sekata sehidup semati, donge mati tenan. Ya mati ya dewe tarabin neh. Itu kenyataannya. Maknanya apa? Maknanya adalah harta anak-anak itu tidak ada yang dibawa mati. Yang dibawa mati apa?
illa man ataullah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Selamatnya hati dengan ilmu syar'i, dengan manhaj yang benar. Selamatnya hati dengan akidah tauhid, hati untuk menampung Al-Quran yang isinya tauhid, ketaatan, kecintaan, nanti membuahkan perilaku yang baik. Di depan Allah dia ikhlas, di depan Rasul dia ahli sunnah, di depan masyarakat dia memberikan maslahat kepada masyarakatnya. Itu namanya qalbun salim. Makanya dia termasuk orang yang bisa memenuhi intisari Islam. Apa itu? Intisari Islam itu cuma 5. Yang dikatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah kesetiaan. Liman kepada siapa ya setia? 1, lillah, setia kepada Allah, berarti bertauhid. Wali kitab, setia kepada kitabnya. Yang ketiga setia kepada Rasulnya. Apa? Setia kepada hadis-hadis sebagai tafsir. Yang dia nanti akan berperilaku kaya perilaku Nabi, yang akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Yang keempat setia kepada waliul amri. Waliul amri yang pertama ahli ilmu, gurunya. Jadi murid yang siap menampung apa yang ditransferkan guru kepada dirinya. Ketika gurunya mati, ilmu sudah ia wadai, siap melanjutkan berdakwah. Kemudian waliul amri yang kedua itu waliul amri pemerintah. Saudaranya yang beragama Islam mendapatkan mandat sebagai pemimpin, sejak dari Pak RT, Pak RW, Pak Kasun, Pak Lurah, saudara kita semuslim, hargai kepemilikannya. Ucapan baiknya yang benar dengarkan dan taati. Cuma yang salah saja jangan. Petunjuk, jangan dicaci, maki, dielek-elek, apalagi diberontak. Itu memberikan maslahat. Kemudian yang kelima setia kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana dia menjadi manusia yang paling baik, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia yang paling bagus, yang paling memberi manfaat? Dimulai ibunya dulu. Sampai 3 kali hak ibu di depan anak daripada bapaknya. Lalu berikut dan berikutnya, tetangganya, temannya, masyarakat umum. Ketika bergaul beri maslahat. Itu namanya bagian dari qalbun salim, yang itu nanti akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, anak Adam mati, amal sudah tidak bisa berfungsi. Karena kesempatan beramal itu hanya selagi hidup di dunia dan masih mukallaf. Sebagaimana hadis Sunan Tirmidzi juz yang ketiga nomor yang 652, yang Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi SAW paring dawuh, idza matal insan inqata amaluh, ketika manusia mati amalnya jadi putus. Memang Allah merintahkan ibadah itu sampai mati saja, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Makanya aneh orang yang datang ke kuburan titip kepada yang mati, titip kepada yang sudah mati, sampaikan hajatku kepada Allah. Pertama, tidak mendengar, gimana? Kedua, sing mati sudah tidak bisa beribadah. Yang ketiga, kita belum tahu bagaimana nasib dia di alam kubur. Yang keempat, belum ketemu dengan Allah. Pun panggil apa dereng wonten alam kubur? Dereng. Kapan panggil Allah? Di padang mahsyar, tapi masih bertabir cahaya. Kondisinya mencekam. Lek nganti so sujud selamat. Tapi lek enggak so sujud sudah celaka. Lalu ketemu yang membahagiakan bila sudah masuk surga. Dalam kubur itu belum. Kalau kau titip-titip ada belum ketemu dengan Allah, itu ingkota jadi putus. Itu keanehan orang yang titip kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Mati itu amal jadi putus. Yang kelima, butuh pahala yang mengalir yang tidak berhenti. Hadis di atas mengulang, nanti akan ditambah dengan satu hadis lagi
An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qol idza matal insan in qata amalu illa min salasin, kecuali 3. Makanya 3 ini satu contoh di dalam satu hadis. 3 ini bukan pembatasan lagi ya. 3 ini bukan pembatasan, tapi 3 jenis yang dicontohkan di dalam satu hadis. Hadis yang lain nanti akan menyebutkan jalan-jalan yang lain. Atau 3 ini menjadi kunci ketika dikembangkan banyak. Apa itu 3 yang akan bermanfaat? Pertama, sodaqotun jariyatun, sodakoh jariyah. Makanya kita dibikin cinta kepada harta itu supaya kita mendapatkan manfaat. Apa? Sodakoh. Karena dunia bila dimakan habis ya nggak ada bekasnya. Tapi bila disedekahkan nanti akan jadi tabungan. Cabangnya 7, satu cabang ada 100 biji, satu jadi 700. Andaikan nanti jadi biji ditanam kembali, jadi biji ditanam kembali, yang tidak pernah kena penyakit di surga, nanti lahannya sejauh mata memandang itulah kebun. Maka surga itu menggunakan bahasa apa? Jannatun. Napa jannatun itu? Kebun. Berapa hektar? Nakiroh. Jannatun. Nakiroh. Mata belum melihat, belum bisa mendengar, gak bisa menghitung. Saking luasnya. Itu asli hartamu. Makanya siapa yang punya harta mau bersedekah, maka dikatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti punya iman pada hari akhir. Makanya sekarang cari harta yang halal, nabung, ditanam di saham di surga. Nanti ketika mati dia akan berada di sana. Termasuk menjenguk orang sakit juga gitu kan fadilahnya. Man ada maridon lam yazal fi. Agak lupa saya hadisnya. Siapa yang menjenguk orang sakit, dia itu berada di dalam, lupa. Ditanyakan apa itu? Jawabnya tempat pemetikan buah. Berarti ibaratnya orang menjenguk orang sakit sama dengan ke lahan yang sudah siap untuk panen dan dia siap memetik. Berapa itu penghasilannya? Kita tidak tahu. Makanya sedekah jariyah itu penting sekali. Makanya untuk kita makan, pakaian, kendaraan sak pantesi. Enggak berlebihan tapi juga tidak menghinakan diri. Sak pantesi. Program paling utama itu adalah bagaimana kita memberikan maslahat pada orang lain, walaupun diri kita juga punya hak diberikan maslahat. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u, ilmu yang bisa diambil manfaat. Termasuk kegiatan kita seperti ini, kita paham, kita beramal, kita ajakkan kepada orang lain. Yang ketiga, waladun solehun yatullah, anak soleh yang selalu berdoa ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu adalah soleh, orang tuanya soleh, tanpa diniatkan untuk orang tuanya Allah sudah membuat hukum otomatis. Allah membuat hukum otomatis. Lebih tandas anak berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang mengalir ketika orang itu mati. Salah satunya adalah dengan pahala dakwah. Sekarang hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, senang beramal, senang berdakwah, kita berdoa semoga kita istiqomah, kita doakan keluarga kita semoga bisa napatilah jejak kita. Upayakan seperti itu. Apikku aja tinggi dewi. Anak siapkan dan doakan. Anak siapkan dan juga doakan. Bila sekarang belum, mungkin besok akan berubah. Karena pengijaban doa niku kapan nggih? Kudu sak nyet nggih. Insan seketika nggih. Enggak, Allah paling tahu kapan paling maslahat. Bisa jadi untuk menguji kesabaran orang tuanya, mungkin selama hidup anak belum. Tapi karena belumnya itu sebatas untuk menguji,
Sejauh mana kesabarannya, bila sampai mati sabar, bisa jadi ketika orang tua mati, anak langsung dibuka. Kisah kayak begitu ada. Orang tuanya bagus sekali, janda, bapaknya sudah mati, suaminya maknanya. Diuji anaknya 3, yang 2 sudah mentas dan baik, yang 1 di rumah. Ibunya ke majelis taklim sregep, sholat malamnya sregep. Ujiannya anak janda blekepol. Saben malam mulai nggak ada pulang tanpa mabuk. Gimana sang ibu? Sabar sekali. Langsung disambut anaknya, ditolong, dibersihkan, diberikan minuman apa untuk nguras habis homer yang ada. Seperti itu. Penuh dengan kesabaran, tidak ada nada ngresah, menyesal, kenapa kok begini? Tapi dia berusaha bagaimana anak itu bisa dimentaskan. Ia raih hatinya dengan perlakuan kasih sayang. Sadar, lek aku panggah ngini, ibuku sudah ninggal, sing ngompeni aku sopo. Apa nah aku sok mati, waduh. Sejak itu terbuka. Jadi anak yang baik. Bisa jadi seperti itu. Ujian itu panjang, makanya doa itu jangan sekali 2 kali. Tapi apa? Terus sahabat mengatakan idzan nuksir lek ngono dikeh-kehne lho. Apa kata Nabi sallam? Allahu akbar. Allah stoknya lebih banyak lagi daripada yang kamu cari. Maka doakan anak-anak kita. Apa doanya kira-kira untuk anak-anak kita? Allah ma'tim hafiyatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah beri mereka afiah dunia dan akhirat. Waj'alhum hadiyam mahdiyah. Jadikan mereka terbimbing lagi bisa membimbing. Allah maj'alhu mu'alliman faqihan taqiyan. Ya Allah jadikan anakku yang mau menyampaikan ilmu ditopang di atas pemahaman yang mendalam, yang memiliki takwa. Doakan seperti itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya nanti supaya anak kita itu soleh. Walaupun solehnya belum saat orang tua masih hidup. Ada waktu-waktu. Ingat, Allah memberikan janji, ud'uni astajib lakum, ndonga nanti saya ijabah. Cuma kapan kita tidak tahu. Tugas kita apa? Ndonga. Berapa kali? Sampai mati. Apa jaminan Allah? Akan saya ijabai. Kapan? Allah Maha tahu. Atas yang kedua dari Abu Hurairah juga, qala bersabda Rasulullah SAW, inna mimma yalhaqu al mu'mina, sesungguhnya mimma diantara apa yang yalhaqu bisa nyusul al mu'mina kepada orang mukmin, min amal dari amalnya, wa hasanatin kebaikannya, ba'da mauti sesudah matinya. Mati nggak bisa beramal, tapi ada yang masih mengalir, bisa nyusul. Apa itu? Di antaranya ilmana 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan ia sebarkan. Sekarang kita hidup ini nabung. Bila kita bisa cari ilmu, cari, amalkan, ajarkan. Siap gerilya cari murid. Siap gerilya cari murid. Bila kita nggak mampu, saham kita apa? Menghadiri, mengajak, atau nge-share dari video-video dakwah. Silahkan nasyarahu, di-share, disebarkan. Saling tolong menolong, saling bantu. Itu nanti pahalanya ketika mati, tetapi ilmunya terus disebarkan nanti akan mengalir. Yang kedua, waladan solehan tarokahu, anak soleh yang ia tinggalkan. Orang tua mati, anaknya soleh, selalu bisa beramal. Walaupun orang tua sudah mati, pahalanya mengalir. Dari mana? Anak solehnya yang bekerja, tanpa mengurangi hak anak. Yang ketiga, wa mushafan warasahu, mushaf yang ia wariskan. Nah, boleh kita gerilya ke masjid-masjid, kok Qurannya wis rada rusak-rusak, ditarik kemudian diganti yang baru dan bagus. Enggak itu saja, diajarkan dibuka kita ngaji. Orangnya mati, mushafnya masih terpakai, ini nanti pahala mengalir. Au masjidan banu, atau masjid yang ia bangun. Orangnya mati, masjidnya masih kokoh, ngalir itu nanti.
Au baitan libni sabil banahu atau rumah untuk musafir yang ia bangun. Mungkin membuat semisal rest area ngoten nggih. Tempat istirahat. Sehingga orang lewat lelah bisa mampir, di sana ada tamannya, ada fasilitasnya. Lek perlu gratis. Nah begitu, lek perlu nopo? Gratis, sehingga musafir yang lewat, apalagi musafir dari mujahid, masalah itu nanti maslahatnya besar. Itu selalu dipakai untuk kebaikan. Maka nanti orangnya mati, tetapi bangunannya terpakai, pahalanya akan mengalir. Maka kerja untuk proyek ini bagus. Au nahron ajru atau sungai yang ia alirkan. Hingga ketika mati, pengairan yang ia gagas masih maslahat kepada masyarakat, untuk sawahnya, ladangnya, dan macam-macam. Sehingga banyak orang mengambil maslahat dengan aliran sungai tadi. Au sodakotan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati, atau sodakoh yang ia keluarkan dari hartanya fi sihhati di masa sehatnya, wa hayati dan di masa hidupnya. Artinya itu perbanyak sodakoh. Termasuk setiap hari matahari terbit supaya kita apa? Sodakoh dalam artian selain pribadi juga sosial. Lek sodakoh pribadi mesti nggih. Napa? Benisuk sodakoh pribadi niku mesti napa? Ya sarapan keluarga. Nggih sodakoh to ngene nggih. Di balik itu kita selain makhluk pribadi, makhluk keluarga juga makhluk sosial. Sedekah harian untuk sosial kita 100 rupiah, 500 rupiah dan seterusnya. Ajek sesasi pisan 1 juta kali sedino bendinane 100 repis niku tasih gendi fadilah. Ageng pundi fadilah? Masih besar sing setiap hari walaupun hanya berapa? 100 rupiah. 1 juta tapi hanya sekali, doanya sekali, yang 29 hari doa celaka dari malaikat. Kepada yang infak apa doa malaikat? Allah mati munfikon kholafan, ya Allah berilah kepada yang infak ganti. Kepada yang tidak infak apa doa malaikat satunya? Allah mati mumsikan talafan, kepada yang tidak infak beri kehancuran. Nah makanya amal yang baik itu adalah yang baik, ikhlas, mengikuti sunnah, ajak walaupun sedikit. Itu nanti sedekah yang ia keluarkan selagi sehat, hidup, yalhaqu mim ba'di mauti, akan menyusul kepada dia walaupun dia sudah mati. Itu juga ada di Sunan Ibnu Majah juz 1 yang nomor 88. Ayo ini kita membutuhkan aliran pahala ketika kita berada di alam kubur. Apa yang telah kita sampaikan kesempatan buat kita untuk mengalirkan yang nanti kita akan bisa panen besar di alam kubur. Semoga Allah memahamkan dan memberkahi kita semuanya. Ada tanggapan? Disilakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا